Saya bangun Jawa dan Poncowarno kali Jawa. Udah otomatis yang dulu di sana karena suara saya di sana itu. Baru saya ikut backup yang ada di Senangagung, kan begitu. Makanya tadi saya katakan salah kalau orang Senangagung ngomong di Senangagung gitu loh. Bukan saya persepsi saya, bukan gitu loh. Karena Pak Muslim asli orang Senangagung juga kan, asal usulnya kan. Nah jadi itu tadi Pak, usulan dari Pak Ustadz Haji Aceh, katanya jangan mangga, insya Allah lagi. Ini saya pastikan perubahan. Saya terima kasih ya. Dan masalah Bupati, masalah gedung Posyandu, ya ini lebih mudah yang jawab. Karena ini ranah di kesehatan Komisi 4. Mungkin sudah bisa jawab. Apa Pak Muslim? Baik Pak, ini kita jawabnya per komisi ya Pak ya. Jadi karena tadi infrastruktur bagian komisi Pak Sainul beliau jawab. Jadi Pak, pasti Pak ya perubahan. Perubahan itu berarti antara September, Oktober, November Pak ya kita bangun Pak ya. 10-11 kita bangun. Ini untuk masalah Posyandu Bu, ini bidang komisi 4. Nanti saya akan panggil Kepala Dinas Kesehatan. Saya mencoba untuk bisa masukkan anggaran pembuatan Posyandu, karena Posyandu karena sedang hasil 2 Bu mintanya. 1 puskes, 1 Posyandu. Karena sedang hasilnya dari puskes Pak. Baik Pak puskes. Tergantung nanti mana dulu yang dianggarkan. Karena di Lampung Tengah itu gini Pak, kesulitannya apa Pak? Di Lampung Tengah itu kenapa selama ini kita tidak banyak membangun? Karena PAD-nya Lampung Tengah itu Pak Camatnya 300 miliar. Kemarin kami ke Bali Pak, di Kabupaten Gianyar itu PAD-nya 5 triliun. Di sana itu sampai bingung membangun apa, kebanyakan duit. Tapi di Lampung Tengahnya 300 miliar, penduduknya 1 juta lebih. Saya nggak tahu kenapa PAD-nya kok cuma 300 miliar. Lampung Tengah itu masih mengandalkan bantuan pusat untuk gaji pegawai PNS semuanya itu juga dari pusat Pak. Jadi itulah kenapa Lampung Tengah itu pembangunannya nggak begitu gencar seperti kabupaten lain. Saya sampaikan sama bapak-bapak, hal yang paling menyakitkan bagi anggota dewan itu apa Pak? Tidak mampu memperjuangkan bapak, usulan bapak karena anggaran. Kalau suruh berantem, kami jagonya berantem semua Pak di sidang. Tapi kalau gak ada anggarannya itu gimana? Itu masalahnya. Makanya kalau ketika besok jalan itu kemarin sudah dapat 200, besok lagi anggaran karena Pak Sainul positif dibangun, itu udah luar biasa Pak. Kita merebut dari 28 kecamatan dan jadi 311 desa yang akan kita perbutkan. Oh maaf Pak Edi, dari yang tadi saya perkenalkan, beliau itu basis suaranya di Bumi Ratu Ruban dan di Bekri, Pak Edi Yonisa. Ini suaranya banyak Pak, beliau itu Esa. Mau di samping saya apa di mana? Beliau di Komisi 3 sama dengan Pak Sainul. Kalau saya di Komisi 4 bareng sama Pak Haji Umar. Mudah-mudahan Pak Haji Umar nanti hadir di sini. Begitu Pak. Jadi untuk seragam kader nggak ada Bu anggaran untuk seragam kader, nggak ada. Tapi saya mencoba. Ada begini, boleh kita siasati ya Bapak-bapak anggota dewan. Tapi kalau ada anggarannya saya nggak tahu ya. Jadi besok kita akan pakai dana. Kalau Bu Nuria kan malu menjawab, kalau untuk kartu Posyandu ya. Itu ada sekitar berapa orang? 45. Walah di mana itu? Saya pastikan di Bapak Bu Nuria bisa. Ada dananya itu. Baru saya mau jawab, belum jawab sama saya. Aku baru ngomong, boleh saya terbuka Pak, Bapak-bapak. Insya Allah ada perubahan. Ada enggak nih? Jangan-jangan ada ya udah. Tapi nanti ya udah pokoknya siap akhir tahun perubahan. Nanti kalau saya tanya liku-likunya gimana, malah bingung nanti. Oke. Ada lagi Pak? Nanya yang kepala kampung masalah KTP, masalah apa? Beliau ada Pak Ansori. Ada masalah kapan pemilihan kepala kampungnya? Nggak apa-apa Pak kepala kampungnya. Nah nggak boleh tanya sama Pak. Sistemnya bagaimana? Cara beliau yang kuasai Komisi 4. Perizinan perusahaan beliau di Pak Muslim. Nah sekarang saya mau tembak juga Pak Muslim ini. Masalah tanah, sertifikat segala macam boleh tanya sama Pak. Karena beliau Komisi 1 yang menguasai. Kalau beliau nanya
JK BPJS nggak tahu Pak. Saya sertifikat tahu, semuanya bidangnya masing-masing. Monggo. Mohon maaf. Itu. Bapak perlu disampaikan juga Pak, Sidang Agung tahun ini ada 10 titik jalan dari provinsi. Kemarin pernah Mas Munir ya reses di sini, 7 di antara itu adalah usulan kita Pak. Jadi memang Pak Munir tahu semua apa yang akan dibangun dari provinsi, tapi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa tahun ini kami mengusulkan 7 ruas jalan provinsi untuk di kampung di Kecamatan Sidang Agung, apalagi tempat beliau. Baik, saya sudah berkoordinasi sama kawan-kawan untuk Pak Lurah, Pak Kepala Kampung, untuk irigasi 100 meter ini nanti dibikinkan proposal, ditujukan kepada Pak Gubernur. Nanti saya dan Pak Saiful yang akan menghantarkan di sana. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kalau ini kita masih upaya Pak ya, tapi kalau jalan itu tadi sudah oke. Sama ibu-ibu 45 seragam oke. Puskes 2 Bu ya. Pokoknya kalau nggak puskesnya posyandu, nggak boleh dua-duanya. Pak ya. Apalagi Pak pertanyaan? Mudah-mudahan sudah. Iya. Monggo ada lagi? Cukup? Mau Jumatan atau bagaimana? Masalah BPJS Pak. Jadi saya di komisi Pak. Kemarin saya menerima 1.200 warga Sendang Asri yang diusulkan oleh kepala kampung untuk mendapatkan BPJS gratis. Tetapi yang sekretarisnya mana Pak? Saya itu aplikasinya salah. Jadi saya masukkan, saya kasih lagi nanti format yang baru diusulkan gratis, pengusulannya bulan depan ya. Jadi gini Pak, kalau mengusulkan PBI atau BPJS gratis, saya kepingin warga masyarakat Sendang Asri gratis semua Pak kalau sakit. Jadi kemarin diusulkan sama Bapak Kepala Kampung 1.200, tetapi cuma saya bingungnya gini Pak, Bapak nanti seleksi dulu, karena nggak mungkin 1.200 warga itu nggak punya BPJS. Beliau mungkin masukin asalnya, gitu. Jangan, tapi diseleksi lagi mana yang memang tidak punya. Nanti saya kasih cara bagaimana mengecek. Maksud saya kan gini Bu, di sana ada yang sudah punya, cuman kan dia bayar sendiri. Nggak apa-apa kalau itu boleh. Kalau itu boleh. Kalau mau perpindahan boleh. Tetapi saya takutnya sudah punya BPJS, PBI, jangan masukin lagi. Kan itu loh Pak. Ya nanti diseleksi lagi. Kalau bulan depan administrasinya selesai, sampai ke saya di bulan depan, karena bulan ini nggak mungkin karena kita tinggal 2 hari lagi. Berarti bulan Maret Bapak masuk ke saya, nanti Maret Mei sudah bisa dicek. Ya Pak ya, nanti dicek sama Ibu Kesehatan, bisa ngeceknya Bu ya, dibantu nanti warga masyarakat Sendang Asri. Itu nanti udah aktif atau belum? Kalau belum aktif kembali diserahkan kepada saya akan ngurus kembali. Setuju Pak ya? Ini beda loh Pak, Sedang Baroja nggak saya kasih seperti ini Pak, Sendang Asri saya utama. Ini acara saya, Pak, acara kota Dewan, Pak Muslim, Pak. Sebentar, izin Pak Dewan semuanya, Bapak Ibu semuanya, dari tadi disampaikan memastikan bahwa Sendang Asri digaransikan oleh Pak Mulia dan Pak Zainul. Ini membuktikan satu, sebenarnya terima kasih. Ini membuktikan bahwa pesta politik sudah selesai ya. Izin ini, kemarin kita ini kan pemenang pertama sebenarnya. Kita akan proses maju. Cuma ini membuktikan ini semua sudah selesai, dalam artian sekarang kewajiban kita adalah mendukung pemerintahan yang sudah terpilih ini. Mudah-mudahan ini adalah harapan semua kita semua untuk menjadi yang terbaik. Dan kami pastikan Pak Ujan dan semuanya bahwa apapun hasil pesta politik kemarin, Sendang Asri, Sendang Agung adalah garda terdepan dalam untuk mendukung pemerintahan Pak Ardhito dan Pak Muhammad Thohir. Terima kasih. Sebelum Pak Musul, saya potong dulu Pak Musul. Jadi Pak, kita kan ada, ini beda ya, ini Pak Sainul sama kita sudah oke Pak misalnya jalan ini. Satu PR lagi, jalan di Sendang Mulyo. Saya minta sama Pak Muslim, bisa langsung depan masyarakat aja ya Pak ya? Kita sama-sama berjuang untuk jalan Sendang Mulyo Pak ya. Kok kayak enak sih pilih jenengan Sendang Mulyo. Karena jalan dari Sendang Mulyo sampai Kali itu dari CST Kelapa Sawit Pak. Jadi nanti kita perjuangkan kembali. Salaman dulu.
Jangan ucik-ucik, ucik-ucik lah. Nah, jadi kita perjuangkan kembali untuk Jalan Sedang Mulyo. Kita akan perjuangkan, nanti dibantu Pak Sandu juga Pak ya, mohon Mas Ujang juga. Kita mau ke perusahaan kelapa sawit minyak di Kalirejo untuk kita bisa meneruskan jalan itu. Monggo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Pak Camat, Pak Kepala Kampung, Pak dan Lamil, Pak Kapolsek yang mewakili. Yang saya kami hormati tokoh agama, semua yang hadir di ruangan ini. Langsung saja karena waktunya juga sudah siang, saya tidak akan berbicara banyak Bapak Ibu. Tadi disampaikan Pak Sainul, Bu Nuriyah, saya pikir sudah sangat mewakili sekali apa yang disampaikan mereka berdua. Apalagi ini Sendang Asri ini sudah luar biasa, kue yang masuk, jadi nggak perlu lagi kita ragu nanti selesai apa tidak. Kalau PR saya pikir periode kemarin alhamdulillah sudah lunas saya dengan warga Sendang Asri juga. Jalan membentang dari mulai Sendang Mulyo sampai Payung itu juga kerja keras kita semua. Terus kemudian kita berjuang lagi dari Kalidadi ke Sendang Mulyo tinggal 600 meter. Sebenarnya PR Mbak Nuri ya. Tapi ya tidak mungkin kemudian kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya karena tinggal 600 meter. Itu memang CSR dari PT Kalirejo Lestari, tetapi kalau tidak diambil dipaksa untuk bangun kayak gitu ya susah juga Pak masuknya ke sana. Harus dijemput juga. Karena itu juga masuk bagian dari kurikulum peta pembangunan yang ada di Lampung Tengah, masuk APBD juga. Dan untuk yang lain karena tahun ini alhamdulillah saya diberi amanah oleh partai di Komisi 1. Saya tidak lagi di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat, saya di Komisi 1 bagian pemerintahan. Dan saya pikir urusan pembangunan selesailah nanti diselesaikan sama teman-teman. Di sini ada Komisi 3 ada Pak Sainul. Pak Sainul kan CS banget dari kuliah. Kan nggak mungkin orang main mata di belakang kita gitu. Selesailah Pak, insya Allah gitu. Apalagi posyandu tadi saya juga benar-benar bisik-bisik, sisa orangnya. Yang penting baik aja sama Nuriyah sama Pak Sainul ya. Selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami akan berusaha maksimal untuk dalam rangka proses pembangunan yang ada di Kecamatan Sendang Agung. Disampaikan Pak Sainul tadi, saya katanya asli Sendang Agung, kelahiran Sendang Agung. Iya, benar kata Pak Sainul. Jadi kalau milih wakil itu ya jangan jauh-jauh. Iya, orang Sendang milih Sendang gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya juga cocok sekali. Dan ya alhamdulillah kepercayaan masyarakat Sendang Agung terhadap saya alhamdulillah juga masih sangat tinggi. Ya terbukti kemarin ya setelah Bu Nuriyah baru saya. Gitu. Kan nggak mungkin kemudian saya di atas Bu Nuriyah. Gue darani, ya itu ya bercandaan aja. Insya Allah kita akan terus mengawal aspirasi dari Bapak Ibu semua. Akan kami maksimalkan kerja-kerja ini untuk masyarakat Kecamatan Sendang Agung. Kalau Pak Nuriyah pasti dan wajib hukumnya khusus untuk masyarakat Sendang Asri. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin tambahan Mas Ujang sama Mas Yon, saya minta bantuan untuk backup saya di Kalirejo Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian dan para pemerintah terhormat, hadapan Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, di khusus hadapan Bapak Kepala Kampung, Kang Dede, Sakle juga katanya. Yang nanti saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan tadi, sebetulnya saya sudah anteng karena saya juga
fraksi atau partai ditugaskan di Komisi 2 kaitannya dengan pertanian, perkebunan, UMKM dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Tetapi saya simak dari tadi, alhamdulillah tidak ada yang bertanya yang terkait dengan komisi saya, Komisi 2. Walaupun entah karena memang belum terungkap atau memang sudah sejahtera betul dengan baik. Terkait saya pegang mic ini adalah membantu penguatan yang diminta oleh Bu Nuria kaitannya untuk penguatan CSR perusahaan yang digunakan, yang disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk di wilayah kita ada pabrik sawit atau yang lain-lain. Memang suatu kewajiban perusahaan dan memang kurikulum atau progres itu memang ada ketentuannya, dan itu juga tidak bisa dimasukkan kepada dana APBD sehingga harus langsung kepada masyarakat. Jadi hal-hal terkait di sini yang tidak bisa diserap dengan dana APBD atau APBN, dan juga karena di sekitar sini ada perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai kewajiban untuk menurunkan dana CSR-nya untuk lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan atau pabrik. Dan itu sudah kami lakukan jadi beberapa kali. Kemudian juga kaitannya kami di Komisi 2, saya khususnya, Bapak Ibu sekalian, yakni sudah dilakukan karena saat ini juga dilakukan di Komisi 2, yakni tentang program peraturan yang memang untuk meningkatkan denda pajak dan retribusi. Jadi untuk mendongkrak PAD, dan itu sudah dilakukan dengan berbagai wilayah, berbagai tempat-tempat yang lain, dan juga termasuk juga di Sendang Agung, termasuk juga di Kalirejo, yang memang pendataan itu diantaranya adalah karena tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya hal-hal yang terkait dengan denda pajak dan retribusi yang akan dijadikan dasar sebagai pendapatan asli daerah yang juga sebagai sumber dana pembangunan yang dilakukan di Sendang Agung, khususnya di Sendang Asri lah yang dekat ini. Kemudian yang lain menyangkut hal-hal yang kaitan dengan pertanian. Kalau toh ada, tapi alhamdulillah tidak ada. Juga tadi tidak terlepas dari kaitan irigasi atau ketersediaan air pengairan, karena juga program pemerintah yang saat ini diantaranya adalah penguatan pangan, ketahanan pangan, diantaranya satu itu, juga kemudian makan bergizi gratis. Kaitannya dengan pangan tentu banyak program dan kegiatan dari pusat yang kemungkinan kalau ada juga belum terserap atau belum terinformasikan kepada masyarakat kita. Di antaranya hal-hal pertanian, perkebunan yang selama ini ada permanjaan sawit, kakao, kelapa dan lain sebagainya, yang beberapa tahun yang lalu sudah saya turunkan ke Kecamatan Sendang Agung. Saya lupa kelompok taninya atau gapok taninya yang mana yang telah menerima permajaan sawit. Ada yang Bapak Ibu di sini petani sawit? Tidak ada? Ada. Ya. Nah, di sana ada program yang mungkin informasi belum tersampaikan. Jadi ada program permajaan sawit dalam peningkatan ketahanan sumber daya pangan. Di antaranya hal-hal yang baru sampaikan tadi. Kemudian yang lain monggo kalau memang ada, karena juga kalau tidak diajukan, kalau tidak disampaikan informasi seperti ini adalah karena mungkin ketidaktahuan program atau kegiatan yang memang itu untuk masyarakat, untuk rakyat, khususnya kawan-kawan di petani, baik itu hutan pangan dan horti maupun juga pertanian perkebunan, itu memang banyak. Sehingganya kalau kaitannya tadi tidak ada yang spesifik yang kami lakukan dan Bapak Ibu tanyakan, bisa melalui Bu Nuria atau untuk menyampaikan hal-hal itu. Demikian juga hal-halnya di pertanian.
Tadi saya amatin di Sakras ya, di sarana dan prasarana saja, tetapi dalam mewujudkan peningkatan ekonomi warganya juga tentu harus dilakukan saling terkait. Itu terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Edi Yunisa dari fraksi Partai Golkar dan yang notabene rekanan sama Pak Zainul dari Komisi 3. Jadi sebenarnya urusan CSR ini Bu Nadia dan Pak Zainul aja sudah luar biasa. Tapi karena di sini kita ada 11 fraksi, alangkah indahnya kalau gabung kita sidak bareng-bareng, kita lakukan apa yang menjadi permintaan wabil khusus dari Kampung Sendang Asri ini. Insya Allah kami akan bareng-bareng mendorong supaya apa yang diminta kita ini bisa terrealisasi, mudah-mudahan ringan. Jadi yakin kami akan bersinergi bareng-bareng untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah jalan 600 meter ini. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Insya Allah ke depan pilih lagi Bu Nadia dengan Pak Muslim ya. Jadi insya Allah balik kandang, mereka akan berjuang di kandang masing-masing. Begitupun saya juga nanti ke depan. Jadi mungkin penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tahu, inilah serunya anggota dewan. Waktu pemilihan ini gotok-gotokan. Tapi kalau kami sudah jadi, kami bersatu. Insya Allah Bu Nuria dan kawan-kawan nanti kita agendakan, kita sidak ke PT Kalijo Lestari untuk mempertanyakan CSR-nya itu. Biar dia ngebangun lanjutan cor dari Kalidadi untuk ke Sendang Kecil. Sedang mulia. Artinya apa? Nanti kalau saya mau main ke arah pemilihan yang bulan enak jalannya. Ya, Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Tadi saya buka, ini saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kenapa Pak kita harus gabungan Pak ya? Nanti kita memperjuangkan jalan kali dahulu itu kenapa harus gabungan? Kalau saya sendirian datang, itu sopo, kan itu Pak ya? Tapi kalau udah gede-gede kayak datang semua, terus dari mobil langsung wah kan. Jadi kita kalau perang seperti itu Pak. Kalau perang itu kita harus rame-rame, ya Pak ya. Kalau pemilu baru sendiri-sendiri. Mungkin ada tambahan dari Bu Erna? Ada tambahan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, tapi pun melipuro. Alhamdulillah yang saya hormatin Forkompinjam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Polri, dan semuanya yang hadir di sini, aparatur kampung. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati saudara-saudara saya di DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari semua kecamatan. Jadi kalau kemarin benar kata Pak Zainul, waktu kita pemilihan kita rebutan ibu dan bapak suaranya. Tapi hari ini kami hadir memperebutkan apa Bu? Memperebutkan program untuk bapak dan ibu semuanya. Inilah hebatnya kami, harus berbangga diri ya, hebatnya kami karena kami bersatu. Walaupun kami beda partai, walaupun kami beda daerah pemilihan, masing-masing kita punya kampung binaan, tetapi ketika kita sudah turun bareng-bareng di sini seperti ini, kita akan kompak memperjuangkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Insya Allah nanti sudah disampaikan tadi kita akan ke PT Lestari untuk mengambil CSR mereka untuk kita yang akan diperjuangkan untuk jalan dari Kalidadi ke Sendang Mulyo, tinggal beberapa meter. Tadi saya juga lewat sana. Ya mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah tadi
mohon maaf nih kalau saya terlambat karena tadi ada acara. Kami di Komisi 3 bersama Bapak Sainul, ada Pak Edi, ada saya. Insya Allah nanti di Komisi 3 hal itu akan benar-benar kami fokus bicarakan hal ini, sehingga nanti dari komisi lainnya untuk memperkuat. Insya Allah kembali lagi sudah jadi komitmen kami akan membantu Bu Nuriyah untuk memperjuangkan Bapak Ibu semuanya mendapatkan CSR. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi izin Ibu Nuriyah ini memperkuat basis Bu Nuriyah. Kaitannya dengan itu ternyata benar, kalau dicongkel tadi banyak, cuma info yang belum nyampe. Jadi beberapa tahun yang lalu saya coba turun ke bawah, kaitannya juga alhamdulillah sudah terrealisasi. Saya kok bisa lupa nih gapoktan mana yang diinikan itu ya, itu masukkan, dan saya bawa langsung ke pusat gitu. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi karena itu adanya di pusat kan, gitu. Dan saat ini pun alhamdulillah masih ada. Pertama, tahun pertama itu 25 juta per hektar, kedua kemudian naik lagi 30 juta per hektar, dan insya Allah saat ini akan meningkat 60 juta per hektar untuk pembangunan kebun kembali atau permajaan. Dan itu pun perlu diketahui bahwa bukan berupa uang tunai, kebanyakan juga salah informasi, dianggapnya bahwa itu masuk pada rekening masing-masing, tetapi adalah program itu adalah permajaan sawit yang memang sudah kurang produktif lagi, sehingga diremajakan kembali untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petaninya. Jadi untuk persyaratan silahkan jadi ajukan, dan saat ini masih berjalan, dan alhamdulillah ada percepatan target yang harus dicapai, sehingga cukup dengan menyiapkan KTP, kartu keluarga, kemudian fotokopi lahan, juga surat keterangan dari para kampung bahwa lahan itu tidak bermasalah, tidak bersengketa, tidak masuk kawasan HGU. Jadi ada keterangan penguatan dari BPN tentang kaitannya tanah, dan juga surat keterangan dari BGH bahwa lahan itu tidak masuk pada lahan gambut dan kawasan HGU. Itu jadi selama ini insya Allah ada terus, bahkan pengajuan semakin meningkat banyak, sehingga aja silakan Bapak Ibu kalau yang terkait dengan itu menghubungi Gapoktan terdekat atau juga langsung ke Bu Nuriyah juga untuk menyampaikan, nggak apa-apa. Betul kata beliau tadi bahwa waktu pilihan rebutan Bapak Ibu dalam memilih, tetapi kalau sudah begini isinya juga kawan-kawan ini ya ini aja, kalau nggak saling membantu kan nggak mungkin kan Pak, gitu. Jadi walaupun saya ada basis saya di Bangunrejo, betul Pak, basis saya di Bangunrejo lebih 5.000 saya karena Bangunrejo aja. Dan alhamdulillah juga dengan beliau ini juga ada di sini semuanya. Saya juga ada 200 kayaknya sentarnya. Ada alhamdulillah. Jadi monggo dipersilakan. Itu Pak ya. Ya, jadi kaitannya dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya bisa langsung ke kepala kampung pun diajukannya juga boleh, karena tidak terlepas dari sepengetahuan kepala kampung tentunya, dan juga bisa diajukan nanti insya Allah saya kawal langsung kaitannya itu, karena ini juga program nasional yang memang harus terwujud direalisasi dengan secepat-cepatnya, sehingga 5 tahun ke depan khususnya kawan-kawan di perkebunan akan lebih sejahtera dengan produktivitas yang selalu meningkat. Itu ya, cukup? Atau ada yang nyambung? Waktunya siang mau Jumatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tanggal 8 tahap 2 masa sidang 2 anggota DPRD Kabupaten Lampung terus kita bekerja, kami sudah anggota masyarakat menyerap aspirasi masyarakat, apa jadi aspirasi masyarakat kebanyakan masalah jalan. Jadi kita sudah
ambil kesimpulan dari Dapil 3 kita fokus konsentrasi jalan 1 kilo di perubahan kita usahakan yang menghubungkan dua desa 3 desa ya, Senang AC, Senang dan Kabar. Oh, itu harapan dari masyarakat itu kira-kira bisa dilaksanakan semuanya oleh wakil rakyat yang di Dapil 3 sini? Insya Allah kita perjuangkan di perubahan karena kalau di Bumi itu udah tempatnya udah ada masing-masing. Kita perjuangkan nanti kita perjuangkan di perubahan. Selain tadi masalah jalan yang menghubungkan 3 kampung, ada beberapa usulan. Seberapa besar harapan masyarakat itu bisa terwujud di tahun ini? Ada masalah posyandu. Ada posyandu, ada puskes, dan ada masalah irigasi yang mengerus kalau banjir masuk ke sawah. Itu kan kebetulan masalah irigasi itu kan mari diskusi. Maka tadi kami dengan Pak Kepala Kampung bikin proposal akan kami bawa kita kawal supaya bisa dibangun dan tidak meluap dan membanjiri sawah lagi.